Realisasi khusus. Kehilangan karena kematian. Aku adalah Tuhannya Ibrahim, karena Tuhan bukanlah Tuhan dari yang mati tetapi dari yang hidup, karena semuanya hidup bagi Allah. Penyembuh akan menyampaikan pemikiran berikut baik dengan suara atau tanpa suara kepada pasien. Kebutuhan pertama untuk merasa nyaman adalah menyadari bahwa kematian hanyalah nama dari suatu peristiwa dalam kehidupan. Tidak ada yang benar-benar mati. Hidup tidak bisa hilang. Tuhan sama sekali tidak melihat kematian karena Dia hanya mengetahui kehidupan. Lihat halaman 109. Kita mungkin menyamakan kehidupan, atau roh manusia, dengan burung merpati seperti yang dibicarakan dalam Alkitab. Ketika sangkar tempat ia dikurung dibongkar, merpati dibebaskan. Itu membumbung tinggi ke langit dan menghilang dari pandangan dan kita berkata, saya telah kehilangan merpati itu. Tetapi kita tahu bahwa di suatu tempat ia hidup, di suatu tempat ia bebas dan bahagia. Ia tidak kehilangan dirinya dan terbang di bawah sinar matahari dari matahari yang sama yang menyinari kita. Merpati untuk sementara hilang dari kita, tetapi tidak hilang dari dirinya sendiri. Karena Tuhan hanya melihat kehidupan dan semua, hidup baginya, tidak ada perubahan dalam kehidupan burung merpati ketika terbang menjauh dari kotak. Jadi burung merpati atau roh tidak hilang dari dirinya sendiri atau dari Tuhan. Itu hilang hanya untuk pikiran sadar kita. Hanya kita yang merasakan perubahan itu sebagai kehilangan. Apalagi semangat belum kehilangan kita. Naluri pertamanya saat meninggalkan tubuh tidak diragukan lagi adalah mendatangi orang yang paling disayanginya dan memberkati mereka. Karena tidak bermateri, dan pikiran tidak bermateri, ia dapat mekomunikasikan cintanya kepada pikiran kita. Tetapi pikiran dan cinta adalah kekuatan diam dan bukan kekerasan. Karena itu jiwa harus hening untuk menerima suara cinta yang lembut. Jika air hidup kita bermasalah, roh tidak dapat membuat kesan padanya dengan angin sepoi-sepoi pikirannya. Menderita dan menyusahkan dan kesedihan seperti mereka yang tidak memiliki harapan, berarti memotong diri kita sendiri dari hadirat Allah yang menghibur dan dari kasih orang terkasih yang mengalir kembali kepada kita. Bukannya kita ingin diberitahu misteri alam semesta, karena jika seseorang kembali dari kematian, kita tidak akan mempercayainya, tetapi kita harus merasakan kenyamanan dari roh, semua baik-baik saja, seperti yang diarahkannya, pemikirannya yang penuh kasih kepada kami. Ia bahkan mungkin menyebabkan kesusahan karena ia mendapati kita begitu kacau dalam pikiran dan perasaan sehingga ia tidak dapat memperoleh tanggapan dari pikiran terdalam kita, pikiran di dalam diri kita yang bahkan sekarang dapat bergembira dalam misteri jiwa. Oleh karena itu, tidur dan istirahat harus dicari dengan sungguh-sungguh, dan pikiran yang damai dan kehilangan ketenangan adalah salah. Menangis, ya, jika mau, meneteskan air mata atas perpisahan yang terjadi secara fisik. Ketabahan bukanlah kebajikan yang luas tetapi air mata Anda bukanlah kekerasan ketakutan atau penyesalan. Anda juga tidak akan menahan jiwa yang terus maju. Itu telah berlanjut ke bentuk pengungkapan dan pengalaman lainnya. Berkati, dan biarkan berlalu. Suatu hari untukmu tali perak akan putus dan kamu juga akan melewati tanah yang lebih baru dan lebih tinggi. Sementara itu Tuhan terus mengawasi Anda berdua, yang tersayang di sana, Anda di sini, sama seperti matahari yang sama menyinari teman Anda di timur sementara Anda berada di barat, atau utara, atau selatan. Tuliskan pikiran pasien Anda, dan kemudian ambil realisasi berikut. Anda sekarang sadar akan Tuhan yang berdiam dan Tuhan tempat Anda tinggal. Anda merasa bahwa mengenal Dia adalah hidup yang kekal. Anda tahu bahwa Dia adalah kehidupan tanpa akhir dan Anda tahu bahwa Anda dan kekasih Anda adalah anak-anak Bapa, oleh karena itu kehidupan keduanya adalah abadi. Tuhan tidak mengenal kematian dan dengan Dia tidak ada pemisahan karena semua hidup bagi Tuhan, seperti yang Yesus katakan. Anda merasa damai dan tenang. Anda beristirahat dalam kedamaian dan ketenangan ilahi. Sekarang lanjutkan menyadari kebenaran untuk damai, halaman 214, dan, jika pasien membutuhkannya, untuk tidur, halaman 215. Latih keyakinan yang dalam. Perintahkan rangkaian pikiran dan tubuh yang tegang untuk rileks dan perintahkan secara mental untuk segera tidur. Ketika datang, gunakan realisasi kehadiran, halaman 170, dan kemudian istirahatkan pikiran Anda dengan tenang, atau diam-diam tinggalkan pasien Anda. Untuk gangguan saraf, sakit kepala, neurastenia, gangguan pencernaan, DEL. Masalah saraf disebabkan oleh reaksi dari tekanan mental dari satu jenis atau lainnya.
Banyak orang merasa tergesa-gesa dalam pekerjaan mereka bahkan ketika tidak perlu terburu-buru, mereka bekerja di bawah tekanan. Yang lain memikirkan satu hal terlalu lama, terus memikirkan satu pikiran, mengoceh pada satu senar, mengkhawatirkan satu hal. Guncangan hebat pada sistem fisik sering mengalihkan perhatian pikiran ke tubuh dan menimbulkan kegugupan. Ketakutan seringkali dapat ditemukan sebagai penyebab pertama. Banyak orang mengatakan, suara ini, orang itu, membuat saya gelisah, dan kemudian sistem sensitif mengambil kata-kata mereka dan mereka menjadi sumbang. Analisis penyebabnya. Cobalah sebelum pengadilan akal. Anda tidak selaras dengan dunia Anda. Anda percaya bahwa ada yang salah di suatu tempat. Berhentilah memikirkan itu. Cara untuk memperbaiki keadaan adalah dengan berpikir benar. Masuk ke dalam keselarasan dengan dunia Anda. Masalah saraf disebabkan oleh ketidakharmonisan dan cara untuk menghilangkannya adalah dengan kembali ke dalam keharmonisan. Buat persatuan Anda dengan manusia, lingkungan, dan Tuhan. Jika Anda tidak benar, lakukan dengan benar. Lakukan dengan benar secara mental. Jika seseorang tidak selaras dengan Anda dan itu membuat Anda tertekan, buatlah pernyataan bahwa mereka benar-benar bersatu dengan Anda untuk Anda berdua adalah satu di jantung alam semesta. Sekarang ambil kesadaran untuk perdamaian. Pegang kebenaran ini dalam pikiran untuk sementara waktu dan katakan, saya bersatu dengan semua orang dan semua hal. Saya yakin dengan keyakinan bahwa di bawah saya adalah balok penopang yang maha kuasa dan di bawahnya adalah lengan yang abadi. Jika Anda membutuhkannya, sadarilah kebenaran untuk tidur. Setelah beberapa saat Anda akan merasakan kebenaran ini benar dan mereka akan mengungkapkan kepada Anda apa yang Anda inginkan. Menaklukkan ketakutan, keraguan, dan mencari kesalahan. Dia yang menang akan mewarisi segala sesuatu. Saya memiliki kekuatan kebenaran dalam diri saya, oleh karena itu saya tidak akan membuat kesalahan. Saya memiliki kekuatan cinta dalam diri saya, oleh karena itu saya akan menjaga keharmonisan dengan semua hal dan orang. Saya memiliki kekuatan hidup dalam diri saya, oleh karena itu saya akan memiliki semua kesehatan hari ini. Saya lakukan sekarang mengatasi semua kecenderungan untuk ragu, takut, mencari-cari kesalahan, jatuh ke dalam kesalahan lama saya. Saya menguasai selera, hasrat, kebiasaan, dan, di atas segalanya, pikiran saya. Saya mengatasi semua keinginan atau minat pada hal-hal dan pikiran negatif. Oleh karena itu hari ini saya mewarisi kerajaan Allah, kerajaan cinta, sukacita, dan kedamaian. Oleh karena itu, semua hal yang baik juga milik saya dan saya berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan hukum kehidupan yang memberi saya hal-hal ini. Saya berterima kasih kepadamu, Bapa, untuk hal-hal ini. Amin.